asal jangan Ganjar. Shock terapi untuk PDIP. Memang belum ada mantan presiden yang menjadi anggota sebuah partai. Pernah ada Yusuf Kala yang mantan wakil presiden tapi pernah jadi ketua Partai Golkar saat menjabat jadi wakil presiden. Kemudian ada mantan Presiden SBY yang jadi ketua umum Partai Demokrat. Yang unik saat ini Partai PDIP yang dipimpin oleh mantan presiden akan memiliki anggota mantan presiden juga. Menjadi hal baru. Tentunya jika dilihat dari sisi psikologi. Serendah hatinya seorang manusia yang bernama Joko Widodo. Pasti ada sedikit keinginan untuk lebih dihargai atas pengalaman dan posisi kerjanya. Apalagi anak-anak Presiden ke-7 masih di gelanggang politik dengan menjadikan satu anak kandung dan satu anak menantu menjadi pemimpin daerah. Kemudian anak bontot juga sepertinya akan didorong untuk masuk ke pentas politik juga. Di dalam langkah ini, tentu perlu posisi yang lebih pantas dalam sebuah struktur kepartaian. Mungkin bisa seperti mantan Presiden ketiga Bapak Habibie dan Presiden keempat Gus Dur yang memilih untuk menjadi tokoh bangsa dan menyumbangkan pemikiran. Maka Pak Jokowi bisa banyak berperan dalam berbagai kegiatan sosial kemanusiaan. Namun di era kepemimpinan Jokowi, hingga menjelang akhir masa tugas, kekuatan suara relawan Jokowi masih sangat kuat dan berpengaruh. Sehingga kemungkinan besar, kekuatan ini tidak akan disia-siakan oleh Jokowi. Terlalu besar jika hanya untuk menggerakkan politik daerah yang dipimpin anak-anak Jokowi. Perlu pentas nasional yang memang sesuai dengan besarnya jangkauan relawan. Maka Jokowi harusnya berkiprah juga di kawasan politik nasional. Mungkin ekstrim jika menyarankan membentuk sebuah partai yang berasal dari relawan atau mengambil alih sebuah partai kelas menengah yang kemudian diisi oleh tim kerja Jokowi. Maka nama Jokowi akan masih bisa memiliki kekuatan. Khususnya dalam menjaga langkah anak-anak Jokowi untuk target masa depan. Di pentas pemilu 2024, diprediksi Jokowi akan bermain di dua kaki. Sisi satu sebagai petugas partai akan sering nimbrung dalam proses kampanye PDIP dan memastikan kemenangan Ganjar Pranowo sebagai capres dari partai berlambang banteng ini. Tapi, di satu sisi sudah banyak relawan yang diperbantukan untuk kemenangan Prabowo Subianto. Termasuk kedua anak kandungnya tidak mau aktif dalam tim kampanye Ganjar. Satunya beralasan akan fokus jadi wali kota. Dan satunya enggak mau karena bisanya bicara bisnis dan minim pengetahuan politik. Banyak pihak yang menginginkan PDIP gagal meraih kemenangan dalam Pilpres ini. Tentu akan sangat berat menggembosi kursi parlemen. Maka banyak pihak yang menginginkan Ganjar Pranowo tidak jadi presiden. Agak PDIP sadar diri dan tidak terlalu jumawa. Sombong. Bahwa dulu tahun 2014 lalu kalau enggak diusung partai banteng, enggak tahu akan seperti apa. Selain itu beberapa kali PDIP melakukan manuver yang merepotkan partai lain. Seperti batas parlemen threshold yang tinggi. Disepakati 20%. Membuat partai lain harus mau berkoalisi. Apalagi jika ada partai yang memperoleh kursi di parlemen pas-pasan mendekati angka minimal keterwakilan di parlemen. Bebannya tambah berat. Kemudian gebrakan terbaru keinginan dari PDIP untuk mengubah sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Itu artinya kewenangan partai untuk menunjuk siapa yang berhak untuk menjadi anggota dewan. Maksudnya baik. Tapi di lapangan membuat banyak partai akan kesulitan mendulang suara khususnya partai baru yang belum memiliki basis massa aktif. Lalu alasan paling klasik adalah keinginan untuk menumbangkan juara bertahan dan menggantikannya menjadi partai pemenang pemilu. Maka banyak partai pesaing yang bermain mata untuk menggagalkan ambisi PDIP menguasai parlemen sekaligus bisa menjadi penguasa lembaga eksekutif. Di pemilu 2024 ini muncul slogan yang beredar di gerakan bawah tanah.
Siapapun nanti presidennya yang penting, asal jangan Ganjar. Tentu dari petinggi PDIP sudah bisa membaca pergerakan ini dan selalu menjalin konsolidasi internal agar potensi penggembosan tersebut gagal terlaksana. Target Partai Moncong Putih ini sukses di parlemen dan sukses di lembaga eksekutif.